menarik ya. Jadi West Sumatra ya, hubungannya dengan si Bumasu itu nggak jelas. Kenapa? Karena tidak pernah dilaporkan adanya opioid. Nah, kalau tidak ada laporan opioid, ya berarti dia nggak bisa tindakan polisi kan. Nah, sehingga kemudian ada pertanyaan, lah terus ngapain dipisah? Nah, ada satu enigma besar yang ada dari Jambi di sini. Ada, ya Jambi dengan plat BH-nya. Yang hafal. Nah, enigmanya adalah ya di West Sumatra, blok West Sumatra itu sebetulnya dibangun dari satu singkapan di Jambi, yaitu Merangin, Geopark Merangin, di mana di sana ada fosil flora, jadi ada batang pohon, daun-daunnya, kemudian bunganya, gitu, tapi udah sirisified, udah membantu semua, yang itu tidak berasal dari si Bumasu. Nah, jadi harus dipisah gitu. Oke, kemudian ke barat lagi ada Woyla. Lagi-lagi batas antara West Sumatra dan Woyla ini tidak ada sudut karena tidak pernah ada opioid, ya, sehingga batasnya ini cuma batas struktur, jadi nggak jelas apa sebetulnya. Nah, Woyla ini adalah busur gunung api yang dia diberikan oleh batuan-batuan vulkanik Mesozoik. Oke, ini kalau kita lihat cekungan belakang busurnya ya, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, kemudian Sumatera Selatan. Oke, ini stratigrafinya simpel kayak seperti Jawa gitu ya. Perbedaan hanya di sini. Vulkanisme di Sumatera itu yang terkuat yaitu hanya ada di Sumatera Selatan. Yang lain vulkanismenya tidak masuk sampai belakang busur ya. Kalau Sumatera Selatan masuk. Yang lain kalian bisa sesuatu yang identikal gitu ya. Nah, sekarang kita masuk diskusi sesar Sumatera. Saya kesini dulu. Oke, ini adalah bentuk posisi Indonesia Barat. Jadi Sumatera, Jawa itu kurang lebih satu garis lurus jadi agak lengkung dikit. Dan kemudian Kalimantan seperti ini. Nah, kita mengetahui bahwa posisi Australia pada angka 25 itu kemudian memutar Indonesia Barat. Ya. Nah, yang namanya memutar itu kan ada problem uang. Kenapa? Karena kan sekitarnya nggak ada kosong. Pertama, kalau misalkan ini diputar ke kanan, yang ada di sini ada satu-satunya cara dia disuruh masuk bawah kan? Nah, makanya ada subduksi pahlawan di sini. Ya. Oke, kalau dia diputar berarti di sini akan memampat ya, memampat. Jadi karena dia tertekan di area sini, tapi pasti ada yang meregang. Nah, meregang di mana? Ya, pasti di bagian luar ya. Nah, ini nanti akan kita lihat skenario-nya. Oke, perhatikan ya, perputaran ini itu menyebabkan ya, ini dia akan masuk di subduksi ya. Ini ya busur pahlawan ini akan masuk di sini. Akibatnya apa? Berarti ada kolisi. Kita lihat pelannya. Nah, oke, jadi dia masuk. Akibatnya apa? Ini tidak bisa lagi bergerak ke selatan. Maka pemekaran Laut Cina Selatan tidak bisa lanjut. Maka di slide berikutnya kalian lihat pemekarannya berhenti. Nah, oke, itu yang pertama. Jadi dampaknya ke Laut Cina Selatan. Nah, dampak kedua kita udah lihat ya, dia akan memampat di sini dan dia akan meregang di bagian luar. Di mana? Ini. Terbentuknya Laut Andaman.
Sumatera. Ya. Kalau kalian perhatikan, ya, kembali ke sini, saya minta kalian memperhatikan ujung dari Sumatera Utara. Perhatikan ini, ya, ujungnya agak berbeda ya. Nah, kalian fokus pada ujung itu. Ini, perhatikan dia mulai merapat ke bentuknya yang sekarang. Nah, jadi sesar Sumatera ya ini adalah sesar yang dibatasi oleh pemekaran ya, di Laut Andaman, dan dia akan masuk di sesar Sumatera ya. Nah, ujung dari sesar Sumatera dia akan berbentuk sesar-sesar turun di sini. Oke, jadi banyak orang menyangka pembentukan sesar Sumatera itu akibat subduksi mineral. Subduksinya ini. Nah, ya. Jadi katanya akibat subduksi mineral gitu ya. Maka ini akan bergeser ke sana. Mengapa ini harus kita kritisi? Jadi kalau kalian diskusi dengan teman-teman kalian dari kampus lain, sesar Sumatera terbentuk karena apa? Hampir semua menyalahkan subduksi ini. Permasalahannya adalah ya, sesar Sumatera itu baru aktif di angka 13. Padahal subduksi yang ada di sini itu mulai angka 50. Kalian bisa lihat stratigrafi tadi. Ya, ada vulkanisme berarti ada subduksi simpel. Nah, ini diaktif dari sini. Loh, kalau dia subduksinya sudah mulai di sini, kenapa sesar Sumatera belum bergerak di angka 50? Oke, kita 4 di sini 45. Kenapa harus nunggu sampai sini? Nah, jadi timing yang tepat ya itu adalah pembukaan dan pemekaran Laut Andaman. Ya, itulah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan sesar Sumatera. Jawa ada sesar geser nggak? Oh iya ada. Ada yang tahu sesar geser di Jawa? Sumatera kan sesar Sumatera. Kalau di Jawa apa? Sesar Progo. Memang ada. Kemarin dijelasinnya ada, Pak. Sesar apa? Kecil itu. Yang gede ada nggak? Gede itu ya. Yang kemarin Kedunguri. Silakan. Saya akan jelaskan sesar geser Sumatera. Kalau kalian tahu namanya, kalau nggak tahu saya nggak akan jelaskan. Sesar Semangko. Semangko itu sesar Sumatera. Semangko itu dari Teluk Semangko di Lampung, jadi itu bagian dari sesar Sumatera. Nah, tadi sesar apa? Kedunguri. Cimandiri. Di mana enggak? Jawa Barat. Tahu arahnya enggak Cimandiri? Ya, ini gambar saya jelek ini. Mari kita mengkritisi hubungan subduksi dengan sesar geser. Cimandiri di sini. Ada yang tahu jenis gerakannya? Sinistro. Ada sesar lain? Di Jawa Timur ada yang kita sebut sebagai RMKS ya. Di Jogja ada opak ya. RMKS itu sinistral. Opak apa? Sama. Nah, ini opaknya.
dia bisa menggerakkan sesar opak. Sepakat? Gimana caranya dia menggerakkan Cimandiri dan LPS? Ada ide? Harusnya sesar mana? Tapi kenapa kok geser? Silakan kalau ada ide. Ada pemekaran nggak kayak di Sumatera? Sayangnya nggak ada. Jadi di sini tuh nggak ada pemekaran gitu. Terus gimana menjelaskan kenapa dia bisa geser? Oke, saya akan kembali ke sini. Perhatikan Pulau Jawa ya. Apa yang dialami Pulau Jawa? Berputar. Rotasi. Nah sekarang awalnya Pulau Jawa begini ya. Oke, dia akan dirotasi ke sana menjadi bentuk yang kita kenal sekarang seperti ini. Kalau misalkan di sini kalian punya sesar, di sini punya sesar LMKS dan Cimandiri, gerakannya gimana? Nah, saya gambarin, saya tambahkan baloknya. Baloknya gerak kemana? Sinistral. Ya enggak? Kayak gini ya, jadi dua sesar geser Jawa itu anomali dari geologi struktur. Secara geologi struktur, sesar geser itu akan menunjuk lancip terhadap datangnya gaya, dipenuhi oleh sesar opak. Cimandiri. Kalian perlu penjelasan lain untuk menjelaskan Cimandiri dan opak. Ada yang ingin ditanyakan terkait sesar geser di Sumatera atau Jawa? Silakan. Jangan abaikan rotasi. Itu luar biasa. Kita lihat rekonstruksi tadi. Nggak mungkin nggak ada deformasi. Cuma orang bingung deformasinya berupa apa gitu. Ya sederhananya sesar geser. Yang aneh itu. Kita masuk ke Pulau Kalimantan. Ya. Di Pulau Kalimantan ini ya, ada beberapa tinggian ya yang bisa kita identifikasi. Yang utama ya Sentral Kalimantan Heights atau Kucing ya di sini. Kucingnya pada di sini. Ya, tapi dia diberi nama Kucing karena orang Inggris itu mendarat di sini gitu ya. Ini Kucing kemudian Ratus ya. Nah dia diapit oleh sebelah timur Selat Makassar gitu, kemudian di utara Lancina Selatan. Oke, ini kurang lebih ilustrasi batuan-batuan utamanya. Ini adalah batolit ya, Swana. Kemudian ini polisi 100. Kemudian di sini kita punya apa namanya yang Kucing Hai tadi gitu ya. Kemudian di sini ada cekungan, kita sebut sebagai cekungan Melawi utara, Melawi. Nah, jadi cekungan-cekungan yang ada di Kalimantan ini agak beda. Kenapa? Karena dia tidak punya vulkanik api. Dia nggak punya busur gunung api. Jadi cekungan yang ada itu nggak kita sebut sebagai format dan backup ya. Dan cekungan-cekungan berasosiasi dengan tektonik aja ini. Oke, apa namanya? Kalimantan ini
dibangun oleh koalisi ya antara Southwest Borneo atau Banda terhadap Lukonia ya. Jadi kita punya Blue Parkway. Nah, koalisinya ini kita lihat dia ilustrasinya seperti ini. Jadi ini Swana ini akibat subduksi ya dari utara ya. Nah ini Lukonia ya, Lukonia datang. Nah ini lempung laut dalam yang kelak akan menjadi Kucing ya, pegunungan Kucing. Nah, jadi sempat ada subduksi sebetulnya di Kalimantan, kembali ke kapur akhir yang ketika koalisi pembentukan Kalimantan terjadi. Nah logikanya ketika ada subduksi berarti ada cekungan dong ya. Ada forak paling tidak gitu ya. Nah ini yang kita lihat. Nah Melawi ini merupakan forak ya. Jadi dia ini prisma agresi, di sini Melawi itu forak. Nah, jadi posisinya ada di Kalimantan Barat di sini. Karena di sini Swana ya, Swana subduksinya dari utara. Nah ini forak basin gitu ya. Forak basin. Sedimentasi yang berlangsung ya itu cukup menarik karena hampir semua sedimentasi di Kalimantan itu berasal dari satu sumber, yaitu Kucing ya, pegunungan Kucing. Pertama Limayosan itu dia ngisi Pemangkam, habis itu dia berkembang ke sana ngisi Tarakan dan Sandakan, terus ngisi Sabah, Baram, Balingan. Jadi ini kayak muter aja gitu ya, mengikuti pengangkatan Kucing. Oke, ini cekungan kalau kita lihat pesisir timur Kalimantan ya, yang punya hidrokarbon migas, maka ini cekungan Barito. Yang sini masuk cekungan Kutai, yang itu cekungan Tarakan. Nah, jadi satu menerusan cekungan. Kalau kita lihat cekungan Kutai ini kedalamannya yaitu dasar dari cekungan itu 14 km. Dengan kata lain apa? Ini sudah metamorf semua. Jadi sedimen kalau udah kedalaman ini pasti sudah termetamorfkan. Jadi dia terkonsentrasi di sini ya, sedimentasi cekungan Kutai. Oke, ini dalam ini. Nah, sedimentasinya itu didominasi oleh deltaik yang mengisi graben-graben itu. Jadi ketika penuh dia masuk lagi ke graben sebelahnya. Oke, jadi dia ini dari Kucing dia ngisi ke sini gitu, ngisi ke sini. Nah ini ketika dia penuh untuk cekungan Kutai. Kemudian Meratus ya, jadi Meratus cukup menarik karena Meratus ini dia bagian dari subduksi dari Argo ya, jadi dari yang sini kemudian ini nanti akan terangkat menjadi Meratus, jadi ada busur gunung apinya. Nah ini, jadi awalnya seperti ini ya, subduksi, kemudian membentur ya, ini akan menjadi Meratus. Bentuk cekungan Meratus itu unik. Nah kayak ini. Ya, jadi dia bentuknya ada linear, kemudian cekungannya asimetri. Ingat ini bukan backup, bukan fork gitu ya. Jadi cekungan berasosiasi dengan pengangkatan. Secara stratigrafi awalnya dia formasi Tanjung ya, Tanjung, kemudian datang karbonat, formasi berai, setelah itu formasi walukin yang disini, untuk walukin. Nah habis itu datang ini formasi dahon ya. Jadi kalau kalian perhatikan Tanjung ini delta nih, pasir, lempung, batu bara gitu ya. Makanya banyak batu bara di Kalimantan Selatan yang itu dia ngambil dari sini. Kemudian
kemudian Bray Betugambi, laut, habis itu Walukin balik lagi ke seperti Tanjung, Delta gitu ya, dengan batu baratnya. Nah yang menarik adalah Dahol itu dicirikan dengan adanya konglomerat. Nah konglomeratnya dari mana? Dari sini ya. Satu-satunya yang bisa memberi konglomerat itu adalah pengangkatan Meratus. Nah itu yang kita sebut sebagai ya, jadi molase atau molasa ya, ini adalah produk ya, dari alluvial vent yang cirinya itu adalah konglomerat. Karena ini menjadi unik, nanti di banyak orogen ya, tempat-tempat orogen pengangkatan itu seperti di Sulawesi itu selalu ada ditemukan molase sebagai ciri adanya pengangkatan. Jadi kalau kalian ditanya kapan Meratus terangkat, kalau kalian sebut ketika polisi, ketika di sini salah. Meratus belum terangkat ketika dia polisi. Jadi ketika polisi, ya itu dia hanya memberi cekungan doang, ya, cekungan yang kemudian terisi formasi-formasi tadi. Tapi pengangkatannya itu secara stratigrafi akan ditunjukkan oleh yang adanya formasi Dahol, ya, yang itu konglomerat molase. Oke, kita tinggalkan Kalimantan, nyebrang ke Sulawesi, ya. Sulawesi pulau dengan huruf K. Jadi Indonesia itu punya 2 pulau dengan huruf K. Selain Sulawesi ada yang tahu satu lagi? Oke, ini huruf K. Nah sehingga dia punya 4 lengan, ya, lengan utara, selatan, tenggara, dan timur. Nah, masing-masing lengan itu punya geologi yang berbeda. Ya, lengan utara itu dicirikan unsur gunung api. Lengan selatan, ya, ini kerak benua dan vulkanisme. Lengan timur, ya, ini ophiolite dan kontinen. Nah, sama dengan lengan tenggara, kontinen dan ophiolite yang hijau ophiolite. Nah, ophiolite ini jadi rebutan sekarang ya, karena dia mengandung banyak logam tanah jarang. Di sini, jadi Sulawesi sedang dirampok habis-habisan untuk mengambil ophiolite. Dan seperti biasa, gitu ya, pemerintah merasa kita paling kaya sedunia ophiolite. Ya, jadi silakan diambil, gitu ya. Padahal dibandingkan ophiolite di Oman, punya kita secuil banget. Oke ya, jadi konsep utama tentang Sulawesi itu adalah tumbukan dari timur, yaitu Banggai Sula, kontinen Banggai Sula. Nah ini juga ya, kontinen Banggai Sula jadi datang, kemudian dia mendeformasi Sulawesi. Kalau kita lihat lengan selatan ya, lengan selatan di sini kita punya Bantimala di sini ya, Bantimala yang itu bekas ada ophiolite, jadi ini bekas benturan. Kemudian, nah penampaknya cukup menarik ya. Jadi kalau dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan, ini ada pemendekan, gitu ya. Ada pemendekan ya, dimana kemudian ini diterangkat naik. Jadi Selat Makassar itu dulu pernah membuka itu ya, nah ini kayaknya mau menutup lagi. Ya wajar kan, itu ya, siklus Wilson. Oke, jadi ini pengangkatan yang ada di daerah Kausi, jadi banyak sesar-sesar naik. Jadi Sulawesi sekarang didorong ke barat. Oke, nah kita masih bisa melihat sesar-sesar naik yang ada di dasar laut Sulawesi di Selat Makassar. Nah ini, jadi dia dicirikan oleh sesar-sesar ini seperti ini. Ya. Di sini
dia didorong ke arah barat gitu ya. Ini Sulawesi. Oke, kemudian kita pindah ke lengan utara. Ya, lengan utara itu ada subduksi, ya, terang samudera sehingga menghasilkan vulkanisme. Sebelumnya ada subduksi dari timur ya, yang membawa Bangkai Sula. Jadi tidak banyak yang bisa diceritakan lengan utara. Nah, kemudian lengan timur, ya, lengan timur itu dicirikan oleh kontinen Bangkai Sula di sini yang menabrak Sulawesi. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, dia datang, kemudian nabrak, nah ini yang membuat lengan timur. Ya. Oke, peta geologinya, ya. Nah ini kota Luwu ya yang ada di lengan timur. Oke, ini stratigrafinya. Jadi stratigrafinya dia dicirikan gampang laut ya, karena dia kontinen. Ya. Nah, ini adalah molase. Jadi di sini ada konglomeratnya muncul di sini. Ya, jadi molasenya menutupi ini. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, kolisi tersebut, benturan tersebut menghasilkan banyak sesar naik ya. Nah, sesar naik ini berperan penting di dalam georesources lengan timur karena dia akan menghasilkan hidrokarbon. Nah, seperti ini. Kenapa penting? Ya, karena pembentukan hidrokarbon itu kan perlu overburden. Nah, overburdennya itu salah satunya adalah bongkar sesar gitu ya. Oke, kemudian kita pindah lengan tenggara. Lengan tenggara sama ya. Jadi benturan cuma lengan timur oleh Bangkai Sula, kalau di tenggara ini oleh Buton tukang besi gitu ya. Nah, Buton datang kemudian tukang besi musuh. Sesar Palu-Koro ya. Sesar Palu-Koro ya ini terbentuk akibat pemekaran Laut Banda ya, karena Laut Banda mekar di sini kan, mekar di sini maka ini terdorong ke utara ya. Nah, terdorong ke utara maka dia membentukkan sesar geser ya, yaitu sesar Palu-Koro. Oke, ini masih kelihatan bagus ini. Bahkan kelihatan sampai ini kalau kita zoom dasar lautnya masih kelihatan. Ini sesarnya betul-betul memotong dasar laut. Oke, kita pindah ke huruf K kecil, Halmahera. Ya. Nah, Halmahera ini dia di utara sesar Sorong ya. Ini sesar Sorong, ini di utaranya. Oke, bentuknya ini. Nah, ini Pulau Bacan ya, yang dulu sempat terkenal di zaman James Bond. Berbeda dengan Sulawesi ya, di huruf K di Halmahera tidak disebut 4 lengan, hanya 2. Jadi lengan barat, lengan timur ya. Kalau dibagi 4 kebanyakan ya, karena pulaunya kecil. Perbedaan utama lengan timur itu adalah oviolit. Sementara lengan barat ini busur gunung api. Perhatikan Halma Ternate Tidore di sini. Nah, ini. Jadi sama seperti Sulawesi gitu ya, masing-masing lengan itu geologinya beda. Jadi lengan barat dia vulkanik, dia busur gunung api, lengan timur oviolit. Nah, seperti ini. Jadi ini Bacan, ya. Nah, yang menarik itu bagian selatan ya, di Obi Bacan itu punya kerak benua. Secuil ya, cuilan-cuilan kecil ini punya kerak benua. Sehingga orang ini kok bisa sih ada kerak benua sepotong-sepotong kecil-kecil gitu ya. Biasanya kan kerak benua harus lebar gitu ya. Ini kecil, makanya Indonesia itu selalu anomali gitu ya. Ini kerak benua bisa kecil-kecil, kok bisa gitu ya. Oke, jawabannya adalah sesar Sorong. Nah ini. Ya. Jadi ini sebaran kerak benua di Indonesia Timur ya. Papua, Serang, Buru, kerak benua. Sula, Banggai, kerak benua. Tukang besi, Buton, kerak benua.
Dan sini kecil-kecil. Ya. Nah, kenapa bisa kecil-kecil? Karena dia lepas dari kepala burungnya. Ya. Jadi dia seperti ini. Dia berpindah ke bagian selatan ya, oleh aktivitas sesar sorong. Nah, ini jadi dia terpotong-potong oleh sistem sesar geser. Kalau kita lihat perkembangannya ya, jadi ini Halmahera, kemudian ini Sulawesi, ya, nah ini dia bentuknya dia merapat gitu ya, karena kan didorong oleh sesar sorong ke barat. Nah ini kerak samudra Laut Maluku turun ke bawah gitu ya. Bandingkan dua gambar ini, bahkan beberapa dosen itu masih bingung dengan gambar ini. Ya, jadi sebetulnya antara Halmahera dengan Sulawesi itu subduksinya tabrakan atau enggak? Ini kan subduksi tabrakan. Jadi yang Halmahera ke barat, yang ini ke timur. Kalau bisa subduksi tabrakan ya. Nah, sebetulnya ini bukan subduksi, ini sesar naik ini. Nah, subduksinya tetap ke barat, yang di busur Halmahera tetap ke timur, busur Sangihe tetap ke barat. Ya. Nah, ketika ini berbenturan, Laut Maluku itu akan turun ke bawah. Kenapa? 3,3. Ya, dia pasti akan turun ke bawah. Ilustrasinya seperti ini. Awalnya sampai 3 juta tahun yang lalu seperti ini. Ini Sangihe, ya, Sulawesi Utara. Ini Halmahera. Ya. Nah, karena dia subduksi kedua arah, ini kan rollback nih, ini rollback, ya, makanya ini akan merapat gitu ya. Nah, ketika membentur, ya, maka sistem sesarnya subduksinya berubah. Jadi bukan miring sana, tapi ini nanti akan ada sesar-sesar naik. Ya. Jadi yang ini sesar naik di sana. Ya. Jadi bukan subduksinya kalau ya. Dan ini udah Laut Maluku, lempeng Laut Maluku dan turun ke bawah. Nah ini tinggal dia naik ke sana, sama ke sini. Jadi sebetulnya bagian dari ya lempeng Filipina, lempeng ini yang membangun Sulawesi Utara. Oke, Papua. Nah ini Papua tentu yang mencolok ada dua ya, yaitu pegunungan tengah Papua ya, yang ada Kaltensnya, Jaya Wijaya, kemudian sesar Sorong. Nah sesar Sorong itu ujung timurnya di pemekaran Laut Wisma di sini, kemudian ujungnya sini ada ke Halmahera dan Sulawesi. Nah kenapa dia sinistral? Karena dia dari sini, ini kan maka dia akan berjalan. Oke, ini Papua. Kita lihat stratigrafinya ya. Jadi Papua ya, ini dia merekam semua laut Tethys ya, Paleothetis, Mesothetis, Kenothetis, Karbonat, terus dia baru selesai Karbonat ya di sini Miocene tengah. Nah ini ketika Papua sudah full terangkat ya, jadi dia akan memberikan plastik. Ya, sisi plastiknya ada di sana. Oke, ya jadi ini lihat rekonstruksinya. Ya, jadi dia nabrak kemudian berubah menjadi sesar sorong ya. Nah di sini. Oke, efek dari kolisi tersebut tentu ini ya, Kaltens, jadi bersalju ya. Bintang tutup es. Kemudian kepala burung. Nah ini kepala burung cukup unik juga karena ada Teluk Cendrawasih. Nah ada teori bahwa Teluk Cendrawasih itu akibat kepala burung yang manggut-manggut seperti ini. Ya. Jadi dia mengalami rotasi,
Akibatnya apa? Jadi sama seperti rotasi Indonesia Barat ya. Ketika ini dibuka ke sana, ya pasti akan tertekan di sini. Ya, nah itu yang menghasilkan pegunungan Lemburu. Nah, ini di leher gunung. Jadi leher gunung itu kalau kalian lihat gamenya, nah ini, ya. Orang bingung ini gimana caranya bikin lipatan di sini. Ya udah ini kita buka aja gitu ya. Yang buka siapa? Sesar Sorong gitu ya. Sehingga ini kemudian dia tertekan sehingga menghasilkan pegunungan lipatan Lemburu. Bisa seperti ini ya, leher gunung. Nah kita masuk Timor. Timor ini merupakan kunci untuk memahami Laut Banda. Oke, jadi ini busur. Jadi apa namanya? Timor Tengah ya. Kemudian busur luar, busur dalam. Nah ini Laut Banda. Jadi dia dikelilingi oleh busur. Ya, ada dua busur, busur dalam yang vulkanik dan busur luar yang non vulkanik. Dia dibatasi dengan kontinennya oleh traf atau parit ya, parit Timor ya, parit Tanimbar, parit Sulawesi. Jadi ini adalah kontinen ya, gerak kontinen di sini. Nah, Timor itu sendiri ya, dia memiliki istilah. Nah ini kalian harus familiar dengan istilah autochton dan allochton ya. Jadi ini istilah yang dipakai ketika kita bicara tektonik sesar naik ya. Oke. Jadi allochton ya itu datang dari tempat lain, autochton itu in situ ya, in situ. Nah, jadi ketika ada polisi, siapa autochton, siapa allochton ya. Itu harus ditentukan. Nah ini jadi Timor seperti ini ya, Australia kontinen ini adalah allochton ya, in situ. Kemudian ada Mutus kompleks, ini oceanic yang keangkat ke atas ya, keangkat ke atas. Kemudian ada Alluvial kompleks, metamorphism akibat kolisi. Kemudian ada autochton Bobonaro yang luas ini gitu ya. Oke, jadi stratigrafinya seperti ini. Nah, untuk memahami bagaimana autochton dan allochton, ya ini kita lihat rekonstruksi tektoniknya. Ini Sumba dan ini Timor, ya. Nah ini dia subduksi, ya subduksi di bawah Jawa, ya Jawa, kemudian Sumba. Dan kita tahu ini umurnya Jurassik sehingga kemudian dia dengan cepat rollback ya, mundur ke sana. Oke. Ya, nah seperti ini ya. Dia bergerak mundur ke sana. Kalian perhatikan ini. Ya. Ini yang dialami oleh namanya tadi hal merah ya, buru gitu ya. Lepas. Nah, inilah delaminasi. Jadi kita melepas bagian bawah, karena kontinennya kampung, ya kampung di atas. Nah, jadi dia mundur ke sana gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, semakin banyak yang kampung nih, jadi disobek bagian bawah yang delaminasi. Oke, jadi Sumba sudah bergerak sana. Nah, ini udah kolisi dengan ujung dari Timor. Nah, saya akan gambarkan ya bagaimana kita melihat kolisi Timor, autochton dan allochton tadi ya. Oke, kalau kita perhatikan seperti itu, maka ini Australia,
terus gitu ya. Kemudian ada Timor, ya. Setelah itu dia akan di sini, oke, ini yang kita sebut sebagai Pulau Pendan. Ya. Nah, di sini kemudian kita punya prisma akresi. Ya. Apa yang terjadi ketika dia kolisi? Pemekaran Laut Banda ya. Kenapa pemekaran Laut Banda? Karena dia ketarik oleh roller. Ya, jadi Laut Banda itu roller. Nah, ketika dia kolisi, Timor ini adalah autochton. Ya, jadi apapun yang ada di Timor ini autochton. Kalian ketemu batu pasir, granit, apapun itu autochton. Ya. Nah, sementara ketika dia kolisi, maka ini batal. Ini adalah autochton, ya, karena dia naik ke atas Timor. Jadi prisma akresinya itu autochton, ya, dia akan naik ke atas. Nah, kemudian di sini kita akan punya ini yang kita sebut sebagai delaminasi, ya. Oke, jadi itu yang terjadi di Timor ya. Nah, kalian bandingkan 4 juta tahun yang lalu Palung di sini ya. Kemudian sekarang palungnya kemana? Di sini. Sudah di dalam mantel. Jadi yang masuk itu bukan palung lagi, ya, mantelnya sudah delaminasi, ya, sehingga kemudian dia terbentuk parit yang Timor Trough di sini. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat ini yang pernah kita lihat animasinya ya, 10 juta tahun yang lalu ya, ini dia rollback dengan kuat ke sini 10 ya, 5. Nah, ketika 10 juta tahun dia rollback di sini sudah mulai lepas kan. Nah, karena lepas ini ada pemekaran Laut Banda ya, terus disobek ya, Laut Banda mekar, di sini Laut Timor mekar. Nah, ini benturan gitu ya. Nah, sekarang dia sudah delaminasi. Ya. Sebelumnya kan subduksi di sini. Jadi sebetulnya subduksi itu nggak akan berhenti, ya. Walaupun seolah keraknya sudah semua masuk, jadi akan lanjut dengan delaminasi. Ya. Kita masuk Sunda kecil, ya. Sunda kecil ini ada Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Batak, gitu ya, dan Sumba di sini. Oke, jadi ini dia masih busur gunung api ya, busur gunung api. Nah, Bali, Lombok itu mirip dengan Jawa Timur. Jadi gunung apinya di utara,
ya, kemudian gunung api aktif ya, gunung api aktif di utara, gunung api tua itu di selatan. Kalau di Jawa Timur kan gunung api aktif di bagian tengah ya, di selatan kita punya bekas gunung api tua yang kita sebut sebagai pegunungan selatan. Yang menarik adalah ketika kita pindah ke timur, ke sebelah timurnya, ke Pulau Flores, ya, gunung api aktif di selatan, gunung api tua di utara. Ya. Jadi unik nih. Jadi kalau saya bagi ini. Nah, perhatikan gunung apinya. Ini gunung api Jawa Timur ya. Di utara nih. Utara, selatan. Kira-kira kenapa? Kalian harus menghubungkannya karena gunung api itu dibentuk oleh subduksi. Perhatikan palungnya. Palung aktif itu berarti di Sumbawa, ini kan. Makanya dia masih ngikut pola Jawa nih, gunung apinya di utara. Tapi di sini ini sudah delaminya, dia sudah geser di selatan. Jadi udah geser di selatan. Oke, ini Sumba ya, Sumba kita bergeser. Polusinya sudah kita lihat. Oke. Kemudian ada satu slide-nya ini. Weber Deep ya, jadi posisi Weber Deep itu di sini di tepi laut Banda. Ini enigmatik ya, karena yang bisa mencapai kedalaman 7.000 biasanya palung subduksi. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, ini subduksinya siapa gitu ya? Dan ternyata nggak ada subduksi. Ya, jadi ini enigmatik yang kemudian di publikasi media massa disebut sebagai sesar normal terbesar di planet bumi di Indonesia. Jadi the biggest fault. Ini kalau kalian perhatikan ya, jadi Weber ini itu sesar normal ternyata. Ya. Kalau ini penampangnya seperti ini. Jadi ini sesar normal ini. Ya. Sesar normal, data-datanya kita bisa lihat ya, pulau ini seperti ini. Kemudian di dasar lautnya banyak striasi. Striasi nggak cuma di cermin sesar gitu ya. Pembentukannya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, jadi akibat subduksi di bawah laut Banda gitu ya, di sini, maka ini akan tertarik ke sini gitu ya, dia akan meregang. Gitu ya.
Jadi itulah yang menghasilkan tip. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini proses delaminasi di sini. Ini wafer tip dan ini kemudian kita punya palu trough ya. Jadi palu. Oke, Oke, sebagai penutup ya untuk Indonesia, geologi Indonesia ya. Apa kesimpulan kita tentang Indonesia secara keseluruhan? Indonesia Barat bergabungnya mikrokontinen, ya. Indonesia Timur bergabungnya mikrokontinen. Siklus Wilson, ya. Pulau Sumatera, ya. The biggest event ada di sesar Sumatera dan hubungannya dengan Laut Andaman. Kalimantan pengangkatan kucing, ya. Kemudian subduksi Laut Cina Selatan. Jawa itu yang menarik adalah busur vulkaniknya, ya. Geser-geser gitu ya. Kemudian ya di Sumba kita punya rollback, subduksi, pergeseran Sumba. Timor kita punya Protobanda dan Alokton Laut Banda di sini. Papua kita punya pegunungan menang, subduksi busur Pasifik. Halmahera kita punya subduksi ganda, ya. Sesar Sorong akibat sesar Sorong. Australia, Sulawesi kita punya kondisi mikrokontinen. Plastik. Itulah yang membangun Indonesia kompleks. Besok. Nah, sayangnya kuliah di Indonesia Aku B. Jadi harus kelasku MKW 46. Udah ke MKW 49. Tapi mudah-mudahan itu kapan tuh? menjadi Tetap sama aja, cuma beda kelas aja. memandu kalian untuk browsing gitu ya. Jadi ke dalam browsing itu keywordsnya apa? Nah ini kalian sudah mendapat keywordsnya. Kita dikasih grup WA kelasnya itu cuma MKWK doang. Kayaknya enggak. Baik, sampai sini. Itu mana? Grupnya dapat email. Sudah cukup. Iya. Baik, tugas ya saya ingin menyampaikan untuk UTS. Jadi kami nggak ada UASnya adalah laporan MBR ya. UTS itu dari sesi kelas. Nah UTS saya itu kurang lebih 3 pertemuan ini silahkan dipelajari. Saya nilai dari saya ya itu 60% itu dari buku catatan. Jadi kalian saya minta membuat catatan terkait kuliah 3 kali ini. Ya, kalian bisa lihat sumbernya di video gitu ya, bisa browsing. Kalau kalian lengkapi ya dengan literatur lain nilainya akan maksimal. Ya, ditambah sketsa misalkan sesuatu yang memudahkan kalian untuk memahami apa yang kalian tulis. Yang 60% saya ambil dari buku catatan. Nah, jadi buku catatan itu bukan ketika UTS, tidak boleh setelahnya. Ya, ketika UTS kalian mengumpulkan buku catatan di meja pengawas. Jadi tolong buku catatan berbentuk buku, bukan HVS lepas, bukan HVS staples. Bender boleh, bender boleh. Nanti masih berupa buku. Tapi tolong jangan dicampur catatan lain karena itu akan saya tahan untuk penilaian. Buku tipis boleh kalau misalkan catatan kalian nggak banyak, silakan. Jadi itu untuk info ujian dari saya. 40% dari ujian, 60% dari buku catatan. Baik, sampai jumpa